Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas JavaScript. Kalian sudah pernah dengar JavaScript? JavaScript ini merupakan salah satu elemen dari website. Jadi kalau kita pengen jadi web development, kita harus juga paham JavaScript selain HTML, CSS. Jadi HTML, CSS, JavaScript itu hendaknya jadi satu kesatuan agar website yang kita buat itu bisa interaktif dari sisi browser. Jadi JavaScript ini awalnya dulu digunakan hanya untuk sisi klien saja, dari sisi browser saja. Namun sekarang sudah dikembangkan banyak untuk mobile, IoT, game, dan lain-lain. Jadi JavaScript ini fungsinya membuat website kita menjadi lebih interaktif. Apa itu interaktif? Yaitu punya timbal balik, punya yang contoh sederhana saja, saat kita menghapus data, ada dialog box yang tulisannya apakah Anda yakin akan menghapus data. Nah, ya atau tidak. Itu adalah contoh interaktif. Interaktif itu berarti dua arah ya. Dua arah. Jadi website itu dua arah, bukan cuman menampilkan informasi, tapi juga punya pertanyaan timbal balik atau meminta feedback dari user. Jadi kalau kita ibaratkan website itu, kalau hanya HTML saja itu hanya manekin saja yang tidak pakai. Dan CSS itu untuk stylenya, bisa bajunya, topinya, dan aksesoris yang lain. Itu fungsi CSS dalam sebuah website. Jadi membuat website itu menjadi lebih indah, lebih cantik, dan lebih menarik. Nah, kalau JavaScript itu fungsinya membuat website kita menjadi lebih pintar, menjadi lebih interaktif. Ini ya. Jadi JavaScript itu adalah bahasa pemrograman website dari sisi klien. Kalau PHP itu dari sisi server. Makanya kalau kita melakukan, kemarin kan udah Ibu singgung sedikit tentang materi PHP. Jadi kalau kita mau menjalankan PHP itu kita harus punya web browser kemarin kita kita harus punya web server kemarin yang kita gunakan itu Apache yang ada di SAM control panel. Jadi penggunaan ini JavaScript itu bahasa pemrograman yang ini di GitHub ya, yang populer di GitHub. Nah, ini sejarah awal JavaScript. Awalnya namanya katanya Mocha, hanya ini terus berubah menjadi LiveScript sampai sekarang jadi JavaScript. Nah, dalam kita membangun website, cikal dari komponen-komponen awalnya itu ada HTML, CSS, dan JavaScript. HTML itu kalau tanpa CSS dan JavaScript itu cuman kayak layout kosong. Kalau ibaratnya kalau manekin itu manekin aja, belum kita pasangin bajunya. Nah, kalau kita tambah CSS itu berarti kita nambah aksesoris dari website itu jadi lebih menarik, baik itu warnanya, tampilannya, layoutnya, dan sebagainya. Sedangkan JavaScript ini membuat web kita jadi lebih pintar, lebih cerdas. Misalnya nanti bisa kita hubungkan ke API, misalnya ke Google API kayak gitu. Jadi website kita yang jadi interaktif dan lebih pintar. Nah, dari 3 elemen ini kita bisa
pilih mau menggabungkannya dengan bahasa pemrograman apa, bisa PHP, Python, atau Java. Kalau kemarin kita sudah coba ke Java, kita sudah coba ke PHP dan MySQL. Di sini juga ada bisa kita gunakan Python atau bahasa pemrograman Java. Nih ya. Ini kemarin udah Ibu jelasin apa itu web statis dan web dinamis. Kalau website statis itu kita cuman menggunakan 3 elemen ini. Sedangkan website dinamis itu yang sudah kita buat kemarin menggunakan database MySQL. Nah, ini sedikit perbedaan PHP dan JavaScript. PHP itu bahasa pemrograman yang dijalankan pada server yang terinstall di web server. Artinya semua baris program akan sepenuhnya dijalankan pada web server. Sedangkan yang dikirimkan ke browser pengguna hanya hasilnya saja. Nah, kalau JavaScript adalah bahasa pemrograman yang dijalankan di komputer klien. Jadi JavaScript tersebut disisipkan ke dalam kode-kode HTML dan digunakan sepenuhnya dengan bantuan browser. Jadi kalau PHP kemarin kita harus menginstal SAM dulu agar bisa dijalankan. Sedangkan JavaScript itu nggak perlu, tinggal kita buka aja melalui browser. Selanjutnya ini penjelasan singkat mengenai JavaScript. Kalau untuk lebih jelasnya kalian boleh cari referensi yang lain, silahkan. Dan kita selanjutnya akan coba di Visual Studio Code. Kita coba kode ya.